Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Tika apa kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sehat. Oke, baiklah. Di sini hari ini Ibu akan melakukan coaching kan ya? Benar? Ya, benar, Bu. Nah, oke, sebelumnya ini saya akan jelaskan. Jadi saya di sini menjadi pengamat. Jadi saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching nanti. Tentunya dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching, apa sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya kayak gitu. Dan bagaimana nih cara Ibu nanti menanggapi coach atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach. Jangan lupa juga Bu, saat proses melaksanakan coaching ini, Ibu menyesuaikan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih Bu ya. Baik, Bu. Ya, pertama, dalam proses coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya coba kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, Bu. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu lebih kembangkan secara spesifik? Mungkin dari ketiga kompetensi ini yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya pada saat proses coaching nanti merasa hadir penuh kayak gitu, Bu. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu, Bu. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Umi dalam proses coaching ini? Indikator yang akan saya inginkan itu saat proses coaching ini itu mungkin mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Terus juga memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang harus dilakukan. Seperti itu, Bu. Oke, itu indikator ketercapaiannya, Bu ya. Baik, mungkin itu saja, Bu, pertanyaan yang saya ajukan sebelum melakukan coaching. Dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu mengingat gitu hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum, Pak Munadi. Waalaikumsalam, Bu Umi. Baik, bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabarnya Bu Umi juga, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Oh ya, Pak, katanya ada yang ingin dibicarakan ya, Pak ya? Iya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Bu Umi. Mohon waktunya, Bu ya, 15 sampai 20 menit seperti itulah. Ini berkaitan dengan anak guru di sekolah saya, Bu. Setelah saya amati di sekolah, cara pembelajarannya itu masih monoton, Bu. Masih menggunakan cara pembelajaran yang lama, konvensional, dengan metode-metode ya ceramah lagi. Jadi secara otomatis siswa-siswi itu mudah bosan seperti itu. Di dalam pembelajaran yang saya inginkan itu para rekan-rekan guru itu bisa menggunakan metode-metode yang lebih variatif seperti itu, yang kekinian seperti itu, yang sesuai dengan zamannya, bisa menggunakan teknologi yang saat ini kan sama-sama kita tahu bukan hanya kita guru, bahkan siswa-siswa kita yang notabene-nya anak-anak itu lebih cepat tentang teknologi pesat seperti itu. Nah itu
sebagai guru dituntut untuk segera beradaptasi, menyesuaikan dengan zamannya seperti itu. Oke, baik Pak. Pak Lasdi, dalam penyampaian materi yang bervariatif tadi kan tujuan Bapak tadi, kira-kira setelah nanti kita melakukan perbincangan kurang lebih 15 atau 20 menit, apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan Bu, dari perbincangan kita ini, saya ingin mengetahui cara untuk membuat rekan-rekan guru saya di sekolah saya Bu, supaya mau berubah seperti itu, menggunakan metode-metode yang memang saat ini sudah kekinian seperti itu, dan meninggalkan metode-metode yang sudah lama seperti itu. Oh, baik. Jadi perubahan yang Bapak inginkan ini mungkin lebih ke metode ya, metode penyampaian, terus media ya, penyampaian materi seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, metode pembelajaran yang bervariatif itu bisa kita menggunakan aplikasi, kita bisa menggunakan IT, teknologi, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan kuis, dan juga banyak lah Bu, kalau misalkan mau kita saling berbagi dengan teman-teman kita, dan juga teman-teman kita ingin untuk sama-sama berubah seperti itu. Oke. Jadi intinya Bapak Munadi ini ingin menyampaikan materi atau ingin berkeluh kesah tentang penyampaian materi guru-guru ya, terkait dengan metode pembelajaran ya Pak ya? Siap. Ya. Kira-kira nih Pak, di sekolah Bapak ini kalau dalam penyampaian metode pembelajaran yang ideal itu misalnya di skala 10, kira-kira nih sekolah Bapak saat ini di level berapa sih dalam media pembelajaran media pembelajaran di sekolah Bapak ini kira-kira terletak di level berapa saat ini? Oh iya Bu, kalau berbicara masalah bervariatif yang levelnya memang kalau bagus itu 10. Kalau di sekolah saya Bu, karena sekolah saya tuh boleh dibilang hampir mayoritas memang guru-gurunya sudah usia agak lanjut lah seperti itu. Pertama, yang kedua memang notabene-nya kami itu di pesisir seperti itu, dan tidak bisa dipungkiri memang kekurangan IT, kemampuan dalam IT itu memang kurang seperti itu ya. Boleh dibilang saat ini ya berada di level 5 lah seperti itu Bu. Baik Pak, jadi ada di level 5 ya Pak ya? Iya Bu. Nah sekarang kira-kira nih pada saat Bapak Munadi mau melakukan perubahan nih di sekolah Pak Munadi, kira-kira ingin di level berapa sih sekolah Pak Munadi ini? Kalau saya itu Bu sebenarnya tidak punya terlalu menggebu-gebu seperti itulah, tidak terlalu muluk-muluk. Yang ingin saya harapkan teman-teman itu perlahan tapi pasti mau berubah seperti itu. Kisaran di angka level 7 sudah cukup lumayan Bu, kalau untuk melihat daripada SDM PTK kami di sini Bu, seperti itu. Iya. Baik, jadi Pak Munadi ini menginginkan kira-kira ada di level 7 ya dalam pengembangan metode pembelajaran di sekolah Bapak. Nah, Iya Bu. kira-kira ide atau rencana yang akan dibuat oleh Bapak ini apa dalam mencapai level yang ingin Bapak harapkan tadi kira-kira di sekolah? Sebenarnya Bu, di dalam pikiran saya itu sudah saya siapkan beberapa planning rencana seperti itu. Yang pertama, saya akan adakan mentoring, pendampingan sesama rekan, face to face, saya dengan teman saya yang lain seperti itu. Saya harapkan itu bisa secara bergiliran seperti itu. Tapi saya rasa kalau seperti itu boleh dibilang untuk berubahnya agak lambat seperti itu Bu, karena dia harus pendampingan satu orang satu seperti itu. Oke, baik. Jadi rencana Bapak ini akan mengadakan mentoring ya, seperti itu ya? Iya, Bu. Pendampingan ya, secara individu seperti itu. Kira-kira ada lagi strategi yang lain Pak dalam akan menjalankan mentoring nanti?
Ya, kalau untuk planning yang kedua Bu, yang sudah saya rencanakan, yang pertama tadi secara mentoring, satu orang akan guru dengan saya seperti itu. Nanti kita lihat progresnya seperti apa. Di samping itu, saya juga sudah merencanakan, saya ingin berkonsultasi dengan pimpinan agar transferan daripada yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan itu supaya lebih dalam cakupannya lebih luas seperti itu. Dalam arti bisa lebih banyak orang yang bisa kita ajak, bisa dengan IHT atau untuk pelatihan guru tentang media pembelajaran di sekolah kami seperti itu. Itu konsultasi dengan kepala sekolah. Baik, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya menangkap Bapak akan melakukan mentoring ya. Terus juga Bapak juga akan melakukan konsultasi dulu ya dengan kepala sekolah atau pimpinan untuk membuat semacam workshop atau pelatihan ya Pak ya. Nah, di antara keduanya nih Pak, kira-kira nih yang mana menurut Bapak nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak nanti kira-kira? Kalau untuk merasa nyaman sih sebenarnya lebih ke mentoring tuh, karena kalau mentoring kan kita bisa satu orang seperti itu. Jadi langkah pertama kita adakan mentoring dulu seperti itu tuh. Oke, berarti lebih ke mentoring dulu ya Pak ya, dibandingkan dengan workshop atau pelatihan yang akan Bapak lakukan ya di sekolah. Iya Bu, iya. Kira-kira nih kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut nih? Untuk melaksanakan kegiatan ini kalau bisa saya akan adakan secepatnya seperti itu. Cepat ya Pak ya. Mungkin saya akan meminta kira-kira nanti saat Bapak melakukan kegiatan tersebut, kira-kira apa sih yang Bapak butuhkan dalam yang saya butuhkan yang namanya mentoring ataupun nanti dengan IKT ataupun workshop, yang jelas kita membutuhkan rekan yang memang bisa menguasai di bidangnya seperti itu. Nanti saya minta, ada sih salah satu kami yang memang menguasai IT, jadi kami akan segera konsultasi, kita kolaborasi untuk sama-sama niat kita bersama-sama untuk mengajak teman-teman guru itu berubah dari yang model apa pembelajarannya ke model yang terbaru, yang kekinian seperti itu. Begitu ya Pak ya. Baik, jadi Pak Munadi akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Munadi. Ya benar sekali Bu, yang namanya berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman, dengan rekan-rekan guru, hasilnya saya yakin dan percaya akan lebih baik daripada kita bekerja sendiri seperti itu. Oke, baik Pak Munadi, ini nih kita sudah berada di sesi akhir nih perbincangan kita pada hari ini ya. Saya tidak sabar lagi nih mendengar cerita-cerita Pak Munadi ke depannya. Apakah nanti berhasil melakukan perubahan di sekolah Pak Munadi? Saya berharap mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya nih, kira-kira apa yang Pak Munadi dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini Pak? Oke, selama perbincangan dengan Ibu, alhamdulillah banyak yang saya dapatkan seperti itu Bu. Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara-cara membantu rekan-rekan kerja saya, membantu rekan-rekan guru saya untuk sama-sama berubah dalam arti jangan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sudah dibilang tidak suka daripada murid-murid kita, siswa-siswa kita. Ayo sama-sama kita belajar menggunakan metode yang bervariatif, yang mana metode tersebut disukai daripada peserta didik kita seperti itu. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dan ya Pak ya, dan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah Bapak melakukan mentoring dengan teman sejawat ya Pak ya.
dan telah Bapak melakukan aksi nyata yang telah dilakukan. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bumi, coachingnya Iya, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan kan kepada Bu Umi indikator ketercapaian yang Bu Umi inginkan kayak gitu. Apa saja sih Bu, dan apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Bu ya. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Terus juga saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait informasi-informasi dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Oke, menurut saya ya sebagai pengamat, tadi saya melihat tuh sudah bagus sekali Ibu Umi menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Umi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri kayak gitu. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Selamat ya Bu Umi ya. Sebelum kita di akhir sesi, saya ada pertanyaan satu lagi untuk Ibu ya. Jadi pertanyaannya itu, yang sudah Ibu tadi lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan lagi Bu ya, saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot saya dapat menggali lagi informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu Umi. Padahal tadi saya sudah melihat Ibu sudah menerapkan alur Tirta, dan Ibu sudah terlihat sekali Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena tadi saya lihat responnya itu sudah menyampaikan yang sesuai yang diharapkan. Tapi luar biasa sekali Ibu mau menggali lagi. Semoga kedepannya next Ibu akan lebih baik lagi. Semoga kita juga bisa bertemu di kesempatan lainnya dan berbagi pengalaman lainnya ya Bu ya. Iya Bu. Oke, saya cukupkan ya Bu ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Ya, sama-sama.